Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalem, piye kabare, kasih Tuhan selalu menyertai kita. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus mengajak kita semua untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang baik. Yesus ingin agar kita terus menjadi berkat. Maka dalam bacaan Injil hari ini, kebahagiaan bagi Yesus adalah lepasnya hidup manusia dari keterikatan duniawi. Kita diajak untuk tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, kebahagiaan kita. Lalu kita menutup mata terhadap penderitaan begitu banyak orang di sekitar kita. Kadang kita terlalu rakus, lalu kita mengorbankan orang lain. Maka Yesus mengajarkan kepada kita untuk bahagia, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang bahagia. Kita harus lepas dari keterikatan-keterikatan duniawi. Yesus menekankan semangat kemiskinan bukan pada pemilikan kekayaan. Harta kekayaan adalah titipan dari Allah yang harus kita gunakan untuk kebahagiaan banyak orang. Kita harus terus menjadi berkat seperti Yesus datang menjadi berkat bagi Anda dan saya. Maka apapun yang kita miliki harus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita menjadi kaya tidak ada larangan dalam ajaran Yesus, tidak salah. Orang menjadi kaya tidak salah. Yang salah adalah ketika orang hanya fokus pada dirinya. Harta yang dia miliki hanya untuk kebahagiaannya, lalu lupa akan penderitaan orang lain. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita harus terus bisa menjadi berkat dalam kehidupan ini. Kekayaan itu tidak kita bawa kelak ketika kita mati. Maka kalau kita sudah menerima dengan cuma-cuma, maka mari kita kembali berikan itu dengan cuma-cuma kepada Kristus Yesus Tuhan kita, melalui setiap orang yang kita jumpai. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari, apakah kita mau menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia, ataukah menjadi pribadi-pribadi yang celaka? Hidup di zaman sekarang, tawaran dunia itu begitu menggiurkan. Lalu kita lupa akan tawaran surgawi. Tawaran dunia itu membuat kita kadang lupa akan kebaikan dan belas kasih. Maka hari ini dalam bacaan Injil, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mencari harta surgawi,
mencari kebahagiaan kekal, bukan hanya kebahagiaan duniawi. Kita mohon kuasa Roh Kudus, agar apapun yang kita miliki sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk setiap berkat dan rahmat yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang sedang sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Utuslah kuasa Roh Kudus untuk mendampingi mereka. Jauhkanlah mereka dari keputusasaan. Mampukan mereka untuk menyatukan segala penderitaan mereka dengan penderitaan-Mu sendiri. Tuhan, kalau boleh, Engkau jamah dan Engkau berikan mereka rahmat kesembuhan. Berkatilah juga keluarga yang mendampingi para perawat, para dokter. Biarlah mereka semua Engkau berikan kesabaran dan kesehatan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.